Pengecut sih, karena apa? Karena itu hak kita sebetulnya. Untuk di Reta sendiri itu balik lagi ya, kalau menurut gue kalau misalnya dia itu bagus, baik-baik aja gitu ya, nggak mungkin nggak mungkin diretas gitu. Nah diretas itu pasti ada something yang dia itu keluar dari jalur, keluar. Kalau memang dia sudah melewati jalur, kalau memang dari pemerintahnya nggak bagus, kalau mau diretas ya kembali lagi. Kalau mau itu jelek ya kenapa enggak? Kayak gitu. Buzzer itu ya dampaknya bagi masyarakat sih sebetulnya ada yang negatif dan ada yang positif. Kalau menurut saya ya itu manuver politik itu sah-sah aja. Buzzer sendiri ada negatif dan positif sih ya. Negatifnya itu kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya ini berita ini benar-benar bagus yang seperti diberitakan gitu ya. Tapi kalau positifnya kan zaman sekarang emang harus disaring beberapa pendapat ya. Aku sih lebih baik-baik aja ya selama itu positif. Cukup baik, cuman ya kita dalam media sosial ya intinya kita lebih agak dibatasi. Dari rakyat untuk rakyat gitu ya, itu aja sih udah oke, bener gak sih? Tapi kalau menurut gue dari eksplementasinya gitu loh, kenyataannya itu belum. Masih cukup baik ya. Oke, itulah tanggapan dari sejumlah orang soal demokrasi, soal influencer, soal buzzer, dan juga aksi-aksi peretasan. Kembali saya akan minta pandangan dari Ignatius Haryanto. Har, jadi gimana Anda lihat bahwa ini kan pada satu sisi influencer itu dikritik, tapi kalau lihat dari Vox Pop tadi, teman-teman yang di lapangan ya itu biasa-biasa saja lah, itu manuver-manuver politik. Sebetulnya gimana Anda lihat soal influencer itu sendiri? Begini, menurut saya influencer atau buzzer itu menurut saya sih nggak ada masalah ya. Oke. Sepanjang bahwa misalnya dia itu menyampaikan sesuatu yang memang ya katakanlah dia menyampaikan hal positif terkait dengan suatu hal atau kampanye tentang masalah tertentu gitu ya. Nah tetapi jadi masalah itu kan kemudian ketika di dalam dunia media sosial ini kan kita tahu sering terjadi peperangan lah ya, tweet war dan lain-lain seperti itu gitu ya. Dan kadang-kadang juga misalnya ketika seseorang mencoba bersikap kritis terhadap satu program pemerintah misalnya begitu ya, lalu kemudian rame-rame dia diserbu, rame-rame kemudian dijatuhkanlah martabat dari orang tersebut. Nah saya kira hal ini yang sudah terlalu jauh menurut saya. Berbeda pendapat itu biasa-biasa aja, dan menurut saya dalam situasi pandemi seperti ini justru saya kira perlu ada orang-orang yang kritis tetap untuk kemudian pemerintah bisa mendengar, sehingga langkah-langkahnya itu juga bisa dibantu dievaluasi oleh pihak-pihak yang memang paham dengan masalah ini begitu ya. Misalnya saya merujuk kepada kasus Pak Pandu Riono begitu ya. Dia seorang epidemiolog ya, seorang ahli tentang wabah yang saya kira justru harus didengarkan oleh pemerintah. Saya kira juga beberapa pemerintah daerah menggunakan nasihat-nasihat beliau untuk bisa mengatasi COVID di tempatnya masing-masing seperti itu ya. Nah, artinya suara yang berbeda ini jangan dilihat lalu kemudian bermusuhan, lalu kemudian anti dengan pemerintah gitu ya. Mari dirangkul, mari diajak komunikasi gitu ya. Dicarikan apa yang kira-kira bisa menjadi satu jalan tengah gitu atau jalan keluar. Saya kira mungkin ya pasti. Kalau yang terjadi sebut seperti Pandu Riono ya, ke influencer dalam konteks yang berbeda ya, suara kritis kan kemudian mengalami peretasan gitu. Ini yang Anda baca dari aksi ini apa? Ya, saya kira ada pihak yang memang tidak suka dengan pandangan-pandangan Pak Pandu Riono ini gitu ya, dan khusus mungkin spesifik terkait dengan masalah penemuan obat atau pendaftaran yang sedang dilakukan ke BPOM seperti itu gitu ya. Artinya Pak Pandu ini mengingatkan ada prosedur-prosedur tertentu yang memang harus diikuti, yang harus dilakukan, apalagi dalam dunia ilmiah, dan ini adalah terkait dengan masalah kesehatan yang berdampak kepada jutaan orang gitu ya. Jadi kehati-hatian itu menjadi penting. Nah ini yang saya kira juga harus dijawab oleh pemerintah begitu ya. Mengapa misalnya suara-suara yang seperti ini kemudian diabaikan atau mungkin malah ya itu balik diserang begitu ya. Itu yang saya kira menjadi pertanyaan penting sekarang. Oke, baik. Don, jadi gimana sebetulnya sikap pemerintah sendiri terhadap aksi terhadap peretasannya Pandu Riono dan lain sebagainya, sebetulnya posisi politiknya di mana sih sebetulnya?
Ya saya kira tidak ada pernah ada masalah ya pemerintah dengan suara-suara kritis itu. Nggak masalah ya? Nggak, terbukti misalnya baru-baru ini Presiden kan mengingatkan Menteri untuk memperbaiki pola komunikasinya. Karena di refer oleh media luar maupun dalam negeri sehingga menjadi negatif. Artinya media tidak dibungkam akhirnya. Tidak dibungkam? Tidak dibungkam, tidak diserang buzzer, tapi justru pejabat yang diminta untuk memperbaiki pola komunikasinya. Sehingga ketika di refer oleh media, komunikasinya itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira ini sikap yang bijak ya. Jadi tidak kemudian membungkam medianya, tapi ayo para menteri komunikasinya coba diperbaiki supaya media juga mengutip yang tepat. Termasuk memanfaatkan buzzer dan influencer juga untuk menyampaikan program-program pemerintah. Betul. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan juga. Memang begitu kita masuk ke demokrasi, mau tidak mau selalu ada dua pihak, ya kan, penguasa dan oposisi, ya kan. Yang ini pasti ada pembelanya, ini pasti yang mengkritik kan gitu. Baik yang membela dan yang menggugat pasti baik pemerintah kekuasaan dan yang mengkritik pasti ada buzzer dan ada influencer. Dua-duanya pasti punya buzzer dan punya influencer gitu. Artinya pemerintah memang memanfaatkan buzzer dan influencer? Bukan, jadi ini yang saya mau meluruskan. Jadi begini, orang selalu mengatakan bahwa influencer ini influencer plat merah gitu. Ya kan? Padahal? Tapi bisa saja, ini ya kita lihat bahwa ada yang plat hitam, mengaku merah gitu loh. Jadi ada yang sebenarnya ini swasta saja, ya memang by inisiatif ya membela pemerintah gitu. Tapi tidak lantas bahwa ini kemudian dibayar, ini kemudian dimobilisasi secara terorganisir, enggak gitu. Jadi kita juga jangan kemudian selalu ketika ada yang membela pemerintah, lalu ini adalah bagian dari. Kalau data-data yang dirilis oleh ICW ada anggaran-anggaran untuk influencer itu apa? Itu mesti dilihat ya. Jadi misalnya anggaran paling besar itu adalah di Kementerian Pariwisata. Untuk apa? Ya influencer itu mensosialisasikan destinasi wisata. Oh, tapi ada dananya untuk itu kan? Ya, untuk sosialisasi supaya orang tahu. Kemudian yang kedua adalah Menkominfo. Sudah diklarifikasi oleh Menteri Kominfo bahwa anggaran itu untuk influencer, tapi bukan untuk mensosialisasikan kebijakan, tapi untuk melakukan pelatihan literasi digital. Jadi memang itu harus dilihat satu persatu gitu. Ya, dan jadi kalau kemudian tadi kan untuk pariwisata, untuk Kominfo menggunakan buzzer dan influencer, artinya peran dari PR-ing ya, peran dari humas, peran dari itu memang mandul ya gitu? Bukan mandul, artinya mereka amplifikasi, dari apa yang sudah disampaikan oleh humas masing-masing kementerian. Tapi kan substansinya ada di kehumasan. Itu data, fakta, semua mereka amplifikasi supaya sampai kepada amplifikasi luas. Tapi bahannya dari pemerintah ya? Pasti bahan dari pemerintah, mereka nggak punya bahan ya? Betul, tapi ini kan apa yang disampaikan kan sesuatu yang positif, sesuatu yang benar gitu ya. Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, ya kan, kemudian membuat berita yang palsu dan lain sebagainya, itu yang memang tidak benar gitu. Baik, Mbak Asfi. Jadi gimana kalau kemudian pemerintah memang tadi Bung Doni mengatakan untuk pariwisata, untuk Kominfo memang menggunakan influencer untuk buzzer untuk mengamplifikasi sebetulnya program-program pemerintah. Ya, saya pikir ada dua. Ada misalnya juga yang besar sekali untuk Polri. Itu untuk apa? Kedua yang tadi disebutkan soal bagaimana itu cara membahasakannya. Kalau coba kita ganti yang online ini menjadi offline biar kita makin jelas ya. Baik peretasan maupun para buzzer ini. Kalau misalnya di sebuah negara ada penembakan karena orang membuat novel seperti di Pakistan atau Sri Lanka gitu ya, orang berbeda pendapat kemudian ditembak di jalan, yang nembak bukan pemerintah. Tapi pemerintah diam saja, gagal, polisi gagal bertahun-tahun, demokrasi mundur, mereka jadi negara failed state, dan wajar kita meminta pertanggungjawaban pemerintah dong. Untuk apa gunanya kita bernegara kalau kita masih sama juga nggak bernegara, bisa ditembak mati di jalan dan tidak ada pembelaan dari negara. Sebetulnya esensinya itu gitu. Nah dan kemudian kalau soal buzzer ini kan banyak sekali sebetulnya berita-berita yang justru menyimpangkan maknanya. Misalnya soal COVID-19 gitu ya, ada buzzer kenamaannya yang suka mencuitkan dari kebijakan pemerintah itu denial sikapnya tentang COVID-19 dan menghajar orang yang mengatakan COVID ada di Indonesia dan akhirnya terbukti dia yang salah dan tidak diapa-apakan juga begitu ya. Jadi ada betul-betul ada perbedaan perlakuan. Yang lain misalnya kalau ada iklan kita bisa tahu bahwa ketika orang bersuara karena dibayar, kalau itu iklan maka kita tidak akan mempercayainya 100%. Ketika berita-berita yang dibuat oleh influencer, buzzer ini sedemikian rupa sehingga tidak diketahui lagi apakah itu iklan, apakah dia mengungkapkan itu karena dibayar,
di situ menurut saya esensi demokrasi yang terganggu. Di mana terganggunya? Karena Kan kebebasan berpendapat juga sebetulnya. oh ya betul, tapi kan dalam kebebasan berpendapat orang harus tahu mana yang betul-betul disuarakan karena pendapatnya dia atau karena yang lain. Dan jangan lupa buzzer itu juga didukung oleh kemudian serangkaian mesin bot itu ya. Kan mesin-mesin itu tidak memilih Pak Jokowi gitu ya, tidak memilih anggota DPR, yang memilih manusia. Tapi dalam dunia digital manusia itu bisa kalah dengan sekumpulan mesin. Kan bisa direspon juga kalau memang nggak sepakat, kan bisa di-challenge juga pandangan itu. Karena kan ada logika algoritma ya Mas, ada logika algoritma bahwa yang atas itulah yang kemudian akan mempengaruhi publik. Ini persis seperti offline-nya itu, kalau ada buku di toko buku, kenapa itu lagi tren? Kenapa ada musik yang masuk pop chart gitu ya? Karena ada reaksi publik. Tapi kan itu realitas yang algoritma kan menjadi realitas yang dihadapin juga sekarang. Kenapa kemudian harus juga khawatir? Dan persis karena itu, karena algoritma punya logika yang punya logikanya sendiri. Karena itu kita memperlakukan teknologi dengan persis sama seperti offline itu sebuah kesalahan gitu ya. Karena kalau teori esensialis tentang teknologi, dia bisa mengendalikan manusia juga dalam arti algoritma tadi itu. Dan publik kan tidak terlalu tahu kemudian apakah ada seorang selebriti ya bicara tentang Omnibus Law ini karena dia baca Omnibus Law, masyarakat publik kebanyakan, apa karena dia dibayar dan kemudian terbukti dibayar begitu ya. Dibayar. Gitu. Jadi kan itu esensinya sebetulnya. Jadi orang tidak lagi berpendapat karena kebebasan dia, tapi karena dipesan. Sehingga kita tahu ada berita dan ada iklan. Tidak ada iklan yang menyaru di dalam berita. Oke, baik. Nanti saya akan minta pandangan juga Prof. Asra dan Doni, tapi setelah jeda berikut ini.